Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Will Puspairawan. Saya mahasiswa KKN Tim 2 Universitas Diponegoro untuk daerah Tayu, tepatnya di Desa Tayu Kulon. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pembuatan budidaya ikan dalam ember menggunakan sistem bioflok. Budidaya ikan dalam ember ini, atau yang biasa disebut dengan budik damber, bisa menjadi salah satu alternatif solusi dalam meningkatkan kemandirian pangan rumah tangga selama masa pandemi COVID-19 ini. Tentunya yang pertama, kita siapkan alat dan bahan. Yang pertama ada ember. Ember ini saya menggunakan ember dengan ukuran 60 liter. Yang kedua ada arang, kap plastik, dan rock wool. Bahan-bahan untuk pembuatan bioflok. Yang pertama ada molase atau tetes tebu, ada probiotik, dan juga garam dapur, dan tentunya air putih. Oke, langkah selanjutnya yaitu adalah penyiapan wadah. Ember yang telah dibeli tadi terlebih dahulu dibersihkan dengan air bersih, kemudian diisi air sekitar 80-85% dari kapasitas ember. Pastikan tempat untuk penempatan ember ini nanti tempat yang presisi atau tidak miring, agar nantinya posisi air bisa sempurna. Baiklah, setelah air sudah mendekati penuh, kita matikan keran dan selanjutnya kita buat biofloknya. Oh iya, untuk teman-teman semua yang belum tahu apa itu bioflok itu adalah gumpalan-gumpalan kecil yang tersusun dari sekumpulan mikroorganisme hidup yang melayang-layang di air. Teknologi ini memanfaatkan aktivitas mikroorganisme yang membentuk vlog atau pakan alami. Oke, untuk pembuatan bioflok kali ini kita sediakan wadah terlebih dahulu ya. Yang pertama kita memerlukan garam. Nah, di sini saya pakai garam dapur aja ya, seadanya. Terus kemudian ada probiotik. Nah, ini biasanya beli di toko-toko tani, ada probiotik khusus untuk perikanan. Selanjutnya ini adalah molase atau tetes tebu. Ini juga murah kok harganya, di toko pertanian perikanan pasti ada. Nah, untuk yang pertama kita masukkan dulu garamnya sebanyak 5 sendok makan. Ya, selanjutnya kita masukkan probiotiknya. Kita buka dulu. Nah, untuk probiotik ini cukup setengah tutup botol aja, nggak usah banyak-banyak. Karena asumsinya itu satu tutup botol 10 ml, jadi kita gunakan 5 ml aja. Untuk ember dengan air isi 50 liter. Ini untuk tutupnya kita gunakan lagi ya, untuk menakar yang molasenya. Nah, untuk molase ini kita gunakan 5 tutup botol atau sekitar 50 ml. Untuk tadi satu ember dengan isi sekitar 50 liter air. Oke, setelah semuanya sudah dimasukkan, kita aduk dulu menggunakan sendok makan sampai tercampur dengan sempurna. Diaduk-aduk. Baru setelah itu kita tambahkan air, ya secukupnya aja lah sampai bisa mengencerkan dari campuran tadi. Kita aduk-aduk lagi, pastikan jangan sampai ada yang menempel ya di sendok ataupun di sisi-sisi dari wadah. Oke, bila sudah, selanjutnya kita masukkan langsung aja ke embernya. Kita aduk, kita campur sampai semuanya benar-benar merata di dalam ember ya, seperti ini. Nah, setelah sudah dituang, warnanya akan berubah menjadi seperti ini ya teman-teman, dan baunya itu bau molase atau tetes tebu tadi. Ember ini tadi dibiarkan selama sekitar kurang lebih 3-4 hari agar pakan alaminya bisa tumbuh dengan sempurna.
Oke, selanjutnya kita akan menyiapkan media penyemaian ya teman-teman. Ini saya kali ini menggunakan rock wool. Ini sebenarnya opsional aja sih, ini bisa diganti dengan yang lain, bisa menggunakan tisu atau dengan busa bekas sofa seperti itu juga bisa. Yang penting nanti bisa untuk membuat si bibitnya nanti tetap lembab. Nah, berhubung saya menggunakan rock wool ini karena punyanya saya rock woolnya utuhan gitu ya. Jadi ini saya akan potong-potong terlebih dahulu, yang mana ini sudah saya bikin pola gitu ya, kotak-kotak. Nah, ini terserah Anda aja mau dibikin seperti apa. Nah, ini biar memudahkan saya dalam memotong aja. Nah, oke, setelah kita potong-potong hasilnya akan seperti ini ya, sudah kotak-kotak. Nanti kita pindah ke tempat penyemaiannya. Oke, ini sudah saya pindah ke wadahnya. Ini saya menggunakan nampan ya, dan sudah saya tata sedemikian rupa untuk memudahkan nanti untuk penanaman bibitnya. Juga ini sudah saya basahi ya dengan air ya cukupnya aja lah, supaya gimana agar si rock woolnya ini bisa lebih lembab dan lebih mudah nanti untuk dilubangi. Oke, nah ini sudah saya lubangi ya saya ini menggunakan pisau atau pisau kecil itu ya, di gunting kuku. Itu juga sebenarnya opsional, mau teman-teman mau menggunakan apa, bisa pulpen, paku ataupun yang lainnya. Yang penting bisa membuat lubang kecil. Dan jumlah lubang ini terserah teman-teman mau berapa, yang penting juga jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu rapat, biar nanti pertumbuhan si benihnya itu juga bisa baik. Ya, ini dilubangi satu-satu seperti ini sampai semuanya. Nah, oke, selanjutnya setelah dilubangi kita akan menanam ini ya. Yang pertama kita akan menanam sawi Dakota. Terus yang kedua ada pakcoy, selada air, selada hijau ya, atau mad green. Dan yang terakhir itu ada kangkung. Ya, ini biasanya tanaman wajib itu ya untuk butik damber. Oke, selanjutnya langsung aja kita masukkan benihnya, kita tanam benihnya di lubang-lubang yang sudah kita sediakan tadi ya. Ini yang pertama saya tanam itu kangkung ya. Itu sebenarnya juga opsional, yang penting jangan terlalu rapat, juga jangan terlalu sedikit. Kalau kangkung bisa lebih banyak, ini saya kasih sekitar 5 benih dalam satu rock wool ini. Nah, nanti yang lain juga menyesuaikan, misal nanti sawi atau tadi selada mungkin gak usah banyak-banyak, 2 atau 1 aja udah cukup. Nah, oke, sudah selesai ini ya, kita semuanya sudah ada benih bibit-bibitnya. Selanjutnya langsung aja kita simpan benih-benih ini di tempat yang agak gelap ya, seperti ini agak gelap ya. Nanti ini saya taruh di bawah lemari. Untuk apa? Agar nanti benihnya itu cepat tumbuh gitu ya. Ya, untuk kali ini saya akan menebar benih ya. Ini adalah ya gambar atau tampilan wadah budidaya setelah 3 hari didiamkan ya. Nah, ini saya beli 50 ekor ikan lele untuk ditebar di wadah budidaya ini dengan air estimasi 50 liter. Jadi nanti 1 liter air itu untuk 1 ekor ikan, itu estimasinya gitu ya. Itu udah pas untuk ikan lele karena tidak terlalu padat juga tidak terlalu sedikit. Yaudah, ini langsung aja kita lepas saja ikannya. Nah, ini ya, ini dalam penebaran ini ikan dipuasakan 1 hari, jadi nggak usah diberi makan dulu sampai besoknya, seperti itu, agar dia bisa menyesuaikan dengan wadah atau tempatnya yang baru lebih baik. Oke, setelah ikan kita sudah tebar, selanjutnya kita akan memindahkan bibit tanaman tadi yang sudah mulai tumbuh ini ya. Kita pindahkan ke media tanam yang nantinya akan kita gantung di atas ember. Nah, ini yang seperti yang di awal tadi, ini saya bikin cup plastik yang sudah saya lubangi. Nanti tujuannya agar air bisa masuk ke dalamnya. Nah, untuk langkah yang pertama kita
pecah dulu arangnya. Ya ini karena arangnya masih utuh ya, jadi perlu dipecah. Nah ini nanti dimasukkan beberapa potong arang tadi, nggak usah banyak-banyak. Juga jangan terlalu sedikit, nanti kalau terlalu sedikit nanti takutnya rockwoolnya akan tenggelam di air gitu ya. Pokoknya diusahakan gimana agar si rockwool ini di tengah-tengah cup ini. Jadi tujuan untuk arang ini adalah untuk menyerap air dari wadah budidaya untuk disalurkan ke rockwool agar si rockwool itu keadaannya tidak terlalu basah juga tidak terlalu kering gitu ya. Nah ini separuh aja. Lalu kita masukkan ini rockwool yang sudah mulai tumbuh bibit benihnya. Ya ini perlahan sambil ditata ya tanamannya, karena emang ini agak terlalu panjang. Ya itu ditaruh tengah-tengah seperti itu. Kemudian kita tutup arang lagi. Nah arang yang kedua ini lapisan yang atas tujuannya untuk biar si tanamannya itu bisa berdiri dengan sempurna. Dan juga sebenarnya arang yang di bawah itu juga nanti berfungsi menjadi tempat merambatnya akar dari si tanaman tadi ketika nanti dia sudah besar. Ya ini perlahan juga ditata gitu ya, karena itu sangat kecil, jadi perlu hati-hati. Ya ini kita paskan supaya lebih bagus nantinya. Oke itu ya sudah ya. Nah ini bentuknya seperti ini. Oke, media tanam tadi yang sudah kita buat, selanjutnya kita langsung saja pasang di ember ya. Totalnya ada 10 berarti ya. Itu sebenarnya opsional aja sih, mau terserah teman-teman mau dipasang berapa dalam ember ini. Nah cara pemasangannya seperti ini. Diposisikan dulu, lalu kawatnya yang sudah kita sediakan tadi nanti ditekuk gitu ya, sambil ini tanamannya yang mungkin kurang rapi atau gimana dirapikan, mumpung masih bisa dirapikan gitu ya. Ya ini nanti kawatnya dipegang terus ditekuk gitu aja, simpel kok, ini cuma gitu aja. Yang penting diposisikan posisi wadah atau media tanam ini jangan sampai terlalu tinggi juga tenggelamnya, dan juga jangan terlalu tinggi juga dari air, takutnya nanti malah si airnya nggak bisa sampai ke rockwoolnya. Nah ini pokoknya sekitar 1/4 dari wadah atau cup plastiknya ini ya. Nah ini juga nanti berlangsung ke semuanya seperti itu. Pokoknya diatur jangan sampai terlalu tenggelam, juga jangan sampai terlalu tinggi dari air atau terlalu jauh dari air. Ya ini ya seperti itu. Oke, kalau sudah semua ini kita siram dikit-dikit ya menggunakan air dalam ember ini, untuk agar pada awal nanti ini bisa lebih agak basah gitu si rockwoolnya. Terakhir ya, ini adalah pemberian pakan. Ini kita gunakan pakan dengan ukuran yang sangat kecil atau yang paling kecil lah kalau beli di pakan. Untuk ikan-ikan hias biasanya ya ukurannya ini sangat kecil karena memang ukurannya masih benih. Nah pemberian pakan ini cukup dilakukan sehari, karena apa? Agar feses atau kotoran yang dihasilkan tidak terlalu banyak. Soalnya kan kita ini menggunakan ember ya yang relatif kecil, jadi takutnya apabila terlalu sering kita beri makan, dia juga sering mengeluarkan feses, nanti airnya ini cepat berbau gitu, soalnya kan feses mengeluarkan amonia. Dan pemberian pakan jangan langsung banyak, kita beri sedikit-sedikit dahulu, sampai kita tunggu sampai dia memberikan respon. Nah ketika yang pertama sudah dimakan habis, baru kita kasih lagi sedikit demi sedikit. Nah agar si ikan juga kita bisa sambil melihat atau mengkontrol si ikan apakah ada yang terkena jamur atau terkena penyakit yang lainnya, seperti itu. Nah jadi itu ya cara pembuatan
pudik damber dengan sistem bioflok ini. Oke, jadi itulah proses pembuatan pudik damber dengan sistem bioflok. Biasanya untuk mencapai ukuran konsumsi ikan lele memerlukan waktu sekitar 2-3 bulan. Itu ukurannya biasanya 1 kilo isi 8-10 ekor. Nah, jadi ini akan pemeliharaan satu siklusnya sekitar 2-3 bulan. Untuk tanamannya biasanya apabila dia pertumbuhannya baik dan tidak terkena hama, penyakit dan sebagainya, 1 minggu atau 2 minggu biasanya sudah bisa panen untuk kangkung ya. Untuk yang selada dan sawi itu biasanya lebih lama. Jadi itulah proses pembuatannya. Semoga bisa menjadi manfaat dan ilmu untuk teman-teman semuanya. Dan apabila ada pertanyaan seputar prosesnya yang belum dipahami, silahkan hubungi nomor di sini. Nah, itu nomor WA saya. Nanti saya insya Allah sebisanya akan saya bantu untuk pembuatan pudik dambernya. Cukup sekian video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diterapkan di lingkungan masing-masing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.